Tes satu tiga. Baik, satu dua tiga cek. Tes. Tes satu tiga. Tes. Kedengeran? Masuk, Bu. Saya masuk ke situ. Masuk. Ya udah.
Halo, tes. Hmm. Tes, Siapa Bu. Pak Isa Bisa ngomong? kedengar? Udah masuk. Saya kedengar. Dok Erwin udah ada nih. Lagi asik sekolah. Udah, selamat bergabung lagi Dok Erwin. Kita Iya, tunggu Bu. ya Dok, Sehat, Bu. nanti sampai pesertanya minimal 50 orang. Oke? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sehat, Bu. Oke. Yuk. Cek 1 2 3 cek. Oke, baik. Tes. Dah. Tes 1 2 3. Masuk, Bu. Kalau suara masuk bisa. Kalau suara yang keluar baik. Tes tes tes. Ada. Aman nggak? Jelas jelas.
tes. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Aman, sip. Masih gak? Tadi dokternya nggak di sini. Gimana? Mati dulu.
Oke, semuanya yang peserta sudah bergabung, sebentar lagi acara webinar akan segera kita mulai. Mohon yang sudah bergabung di Zoom ini, silakan bisa mengisi link pendaftaran absensi yang sudah kami bagikan di kolom chat ya. Oke, baik para peserta webinar, acara webinar pada hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga sedulur Banten, berjumpa kembali dengan kami dalam acara webinar series yang diselenggarakan oleh RSUD Banten dan PPDS Opjin FKUI. Yang kami hormati narasumber yang sudah hadir dan sudah bergabung bersama kita hari ini yaitu Dr. Muhammad Erwin Jaya Sanjaya SPOG, dan yang kami hormati moderator Dr. Heidi Dewi Mutia dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam kegiatan webinar yang tentunya hari ini mengangkat tema yang sangat menarik dan informatif, yaitu double trouble or double blessing, mengupas tuntas kehamilan kembar. Perkenalkan, saya Liz Kaulia yang akan memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Para peserta webinar yang kami hormati, kehamilan kembar sering dianggap sebagai anugerah 2 kali lipat, tapi tentu juga datang dengan tantangan yang tidak sedikit, mulai dari resiko medis, persiapan mental dan fisik, hingga pengalaman luar biasa menjadi orang tua dari 2 bayi sekaligus. Hari ini kita akan sama-sama mengupas apa saja yang membedakan kehamilan kembar dari kehamilan tunggal, tantangan medis dan psikologis apa yang harus dipersiapkan, dan tentu saja bagaimana menjadikan pengalaman ini sebagai double blessing, bukan double trouble. Dan kita patut berbahagia karena pada hari ini sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya, yang saat ini sedang menempuh pendidikan kembali, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang akan berbagi ilmu, pengalaman, dan tentunya tips-tips penting untuk calon orang tua atau siapa saja yang ingin lebih memahami dunia kehamilan kembar. Oke, jadi siapa saja di sini para peserta yang mungkin punya rencana ingin memiliki anak kembar? Nah, hari ini silakan mengikuti webinar ini. Nah, nanti akan dibahas tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kehamilan kembar. Namun sebelum kita mulai, perlu saya informasikan kembali bahwa webinar ini bisa disaksikan juga melalui live streaming YouTube RSUD Banten. Ya, nanti peserta silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber, baik secara langsung melalui raise hand atau melalui kolom chat atau kolom komentar di YouTube ya. Tidak lupa teman-teman silakan jangan lupa mengisi daftar absensi pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat ya. Kemudian selanjutnya nanti kami mohon semua peserta yang sudah bergabung saat ini bisa mengikuti webinar ini sampai dengan selesai, karena nanti di akhir sesi acara kami akan mengambil 5 orang penanya terbaik dan menarik yang nanti akan diberikan hadiah yang sangat menarik dari panitia. Dan pastikan koneksi internet Bapak Ibu semuanya dalam kondisi stabil sehingga dapat mengikuti webinar ini secara baik. Baiklah, tidak berpanjang kata, kita akan segera mengikuti webinar ini dan nanti akan dipandu oleh Dr. Heidi Dewi Mutia. Baik, marilah kita ikuti webinar ini terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca lafaz Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat untuk semua peserta mengikuti webinar ini. Saya persilakan kepada Dr. Heidi Dewi Mutia. Waktu dan layar disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis atas kesempatannya. Saya ambil alih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Warga Sedulur Banten. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kembali
karena atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan webinar, di mana ini adalah merupakan webinar penutup dari PPDS Objin di bulan ini. Webinar hari ini adalah webinar series terakhir yang akan membahas mengenai kehamilan kembar, tentang mengenai tanda dan gejala, resiko, dan juga pemenuhan nutrisi pada kehamilan kembar. Nah, saya dengan Heidi Dewi Mutia akan memandu jalannya webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan banyak ilmu serta bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, izin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada pemateri kita, di mana saya didampingi oleh seorang ahli yang sangat kompeten di bidang ilmu kandungan, terutama yang saat ini sedang bersekolah di Feto Maternal. Jadi sangat cocok untuk mengisi materi ini. Assalamualaikum Dr. Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Edi. Silakan dilanjut ya. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Jadi, dokter Erwin ini sebelumnya merupakan seorang spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Provinsi Banten, namun saat ini sedang sekolah melanjutkan subspesialis di bidang fetomaternal, di mana nanti kehamilan kembar itu pasti biasanya akan dirujuk ke fetomaternal untuk mengetahui kelainan dan untuk mengetahui nanti pasangannya seperti apa. Terima kasih banyak ya, dok, atas waktunya, dok. Di tengah sibuknya waktu lagi sekolah, harusnya operasi, tapi menyempatkan waktu ya, dok, untuk sharing-sharing. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk saya dan juga untuk semua yang ikut webinar ini ya, dok ya. Amin ya, semoga bermanfaat dok. Silakan dok. Iya, Dok. Izin tanpa berlama-lama, izin saya untuk mempresentasikan topik dengan judul Double Trouble or Double Blessing, mengumpas tuntas kehamilan kembar. Baik, yang pertama kali, Bapak sama Ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian, dan teman-teman sekalian, apabila kita ada tahu bayi kembar, pasti yang pertama akan ditanya tuh biasanya, ini kira-kira jenis kelaminnya apa, sama atau enggak. Nah, ini tuh ada hubungannya dengan identik atau tidak identik. Jadi kehamilan identik itu memang biasanya dia pasti kehamilannya itu jenis kelaminnya sama, kemudian hampir mirip bayinya gitu ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Nah, bedanya ini kehamilan identik itu dia berasal dari satu embrio atau satu telur. Nah, nanti telurnya itu akan membelah 3 hari setelah mengalami fertilisasi. Sedangkan kembar-kembar identik di mana nanti berbeda nih jenis kelaminnya, misalnya laki-laki perempuan. Nah, ini pasti kembar non identik nih. Nah, dia itu biasanya dari 2 telur yang berbeda atau dari satu telur yang berbeda, namun dari awal sudah membelah. Seperti itu. Nah, sebenarnya, ini adalah salah satu hal yang perlu ibu-ibu ketahui apabila ibu-ibu mengetahui bahwa bayinya kembar, yaitu adalah untuk mengetahui presentation of twin. Jadi mengetahui plasenta dari dari bayinya ini. Apakah plasentanya cuma satu atau ternyata plasentanya ada dua. Nah, jadi sebenarnya ada 2 jenis, yaitu adalah monokorionik dan dikorionik. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti ada 3 juga nanti ada lagi ya. Nah, kalau monokorionik itu artinya 1 plasenta, sedangkan kalau diokoronik itu adalah 2 plasenta. Nah, kalau di monokoronik 1 plasenta, seperti yang kita bisa lihat ya di gambar yang saya coba warnai dulu. Nah, ini yang monokorionik. Nah, ini monokorionik dan ini juga monokorionik. Kita bisa lihat ya, ibu-ibu semua, kalau di sini monokronik artinya plasenta ya. Jadi plasentanya cuma satu. Jadi mereka ini berbagi plasenta. Nah, dengan kita mengetahui bahwa mereka berbagi plasenta, kita juga tahu bahwa mereka bisa jadi rebut-rebutan nih. Jadi kita lebih aware, kita juga jadi dokternya juga jadi lebih sering periksanya seperti itu ya, Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dikorionik. Nah, kalau dikorionik ini kita lihat plasentanya ada 2 nih, Bu. Ada yang di sini sama ada yang di sini. Nanti mereka pasti akan dipisahkan. Karena dia plasentanya 2, otomatis pisah. Nah, sedangkan yang plasentanya ada 1, itu bisa dipisahkan juga sama ketuban. Jadi ketubannya bisa ada 1 atau bisa ada 2. Jadi sangat penting, Bu, ketika Ibu tahu kalau misalnya Ibu kehamilannya kembar, itu kembar yang seperti apa? Apakah kembarnya itu plasentanya ada 1 atau plasentanya ada 2. Nah, kemudian untuk kalau plasentanya ada 1, apakah ketubannya ada 1 atau ada ketubannya ada 2? Karena ini nanti juga akan menentukan apakah nanti kita bisa hamilnya per vaginam atau normal atau kira-kira harus disesar nih, gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya mengenai
Ya, ini adalah fakta umum dulu nih tentang kehamilan kembar. Nah, kalau kehamilan kembar itu, kalau misalnya ibu-ibu tahu, biasanya nih ada sebagian yang baru punya bayi kembar setelah udah hamil beberapa kali, ya karena faktor usia. Jadi pada faktor usia itu hormonnya ibu-ibu nih kan headnya udah mulai nggak teratur nih. Nah, ternyata karena hormonnya yang nggak normal itu, dia bisa menyebabkan telurnya itu matangnya lebih dari satu. Nah, jadi kalau telurnya lebih matang dari satu, akhirnya jadi kembar seperti itu. Makanya biasanya yang tua-tua bayinya itu kadang-kala kebanyakan itu plasentanya ada dua karena dia kembarnya tidak identik atau berasal dari dua telur yang berbeda. Nah, atau misalnya memang ada riwayat keluarga sebelumnya. Kemudian bisa juga menjalani program kesuburan. Kenapa program kesuburan? Karena program kesuburan itu nanti dikasih obat hormon yang akan memicu telurnya juga lebih banyak yang matang. Banyak telur yang matang ketemu sama spermanya bapak, jadi dia dua-duanya matang, jadi dia kembar seperti itu. Nah, yang berikutnya yang perlu diketahui bahwa ternyata kehamilan kembar ini memiliki resiko yang lebih tinggi. Contohnya yaitu prematur, berat badan rendah, preeklamsia, dan juga diabetes pada kehamilan. Dimana nanti saya akan coba bahas ya setelah next yang berikutnya. Nah, yang kemudian karena dia punya resiko yang lebih tinggi, jadi ibu juga harus pemantauan yang lebih ketat nih ya, sama ultrasonografi rutin atau USG rutin. Jadi nggak bisa nih, nggak boleh nih kalau misalnya ibu-ibu bayinya kembar, tahu kembar cuma sekali USG-nya atau malah baru USG waktu udah usia kehamilannya trimester kedua gitu. Jadi penting banget buat ibu-ibu semua kalau udah tahu hamil, kalau headnya kira-kira udah telat, cek. Nah, kalau misalnya ternyata ini hamil positif, langsung dilihat ke dokter untuk USG ya. Dan ini juga sebenarnya nggak harus ke dokter umum untuk ke dokter obgyn untuk screening, ini bisa ke dokter umum dulu atau bisa ke puskesmas. Nah, sekarang buat tanda dan gejala hamil kembar ini. Nah, karena hamil kembar otomatis bayinya ada dua nih, pasti ibu perutnya jadi lebih besar dari usia kehamilan yang sebelumnya. Misalnya usia kehamilannya masih 7 bulan, kok rasanya kok gede banget. Nah, ini karena dua bayinya. Nah, ibu juga bisa mual muntah lebih parah, Bu, karena bayinya ada dua nih. Hormon yang bikin mual muntah waktu awal kehamilan lebih banyak, jadi ibu mual muntahnya lebih banyak. Lalu kelelahan yang lebih intens, karena ibu bawa dua bayi, otomatis ibu jadi lebih lelah, juga jadi lebih sesak, jadi lebih capek, otot-otot badan juga jadi lebih sering sakit. Nah, hasil yang berikutnya yang paling penting adalah harus ada bukti bahwa hasil USG menunjukkan lebih dari satu janin. Nah, ini adalah contoh hasil USG pada kehamilan awal, Bu. Kita bisa lihat kalau yang di atas ini adalah contoh bahwa dua ketuban, sedangkan yang di bawah satu ketuban, dua plasenta, sedangkan yang di bawah itu satu ketuban dengan dua plasenta. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah kalau ibu-ibu tahu dari awal hamil, oh saya hamil kembar, ibu minta foto hasil USG-nya, karena nanti ini akan menjadi informasi penting, Bu, buat dokter berikutnya untuk pemeriksaan rutinnya bagaimana dan pengobatannya bagaimana. Jadi jangan kalau nggak dikasih, ibu minta saya mau foto gitu. Jadi tahu, Bu, ya. Jadi memang sangat penting ya, Bu, kehamilan saat awal kehamilan itu di USG. Bukan cuma kehamilan kembar aja, tapi kehamilan yang tunggal juga sebenarnya penting ya, Bu, ya. Nah, yang berikutnya nih, tadi yang saya udah bahas sedikit, resiko kehamilan kembar lebih tinggi dari kehamilan tunggal. Kenapa? Yang pertama adalah preeklamsia, ya, karena bayinya ada dua, bebannya lebih besar, kemudian bisa terjadi yang namanya kerusakan dari sistem pembuluh darah. Nah, kalau udah rusak sistem pembuluh darah seorang ibu, atau kita biasa namakan keracunan kehamilan, nanti ini ditandai dengan tekanan darahnya yang tinggi. Kadang-kadang bisa ada bengkak-bengkak, bisa ada sesek-sesek. Nah, kalau dibiarkan saja, ini bisa menyebabkan kejang. Nah, kejang ini bisa berbahaya buat ibu, juga bisa berbahaya buat janin. Jadi, memang kehamilan kembar ini sekali lagi harus rutin berobatnya ke puskesmas minimal, karena kita harus screening nih, ada resiko nggak darah tinggi atau enggak. Nah, yang berikutnya adalah anemia. Ya, anemia, Bu, ya, karena bayinya ada dua, otomatis yang memerlukan darah bukan cuma satu bayi, tapi dua bayi. Jadi sharing, jadi ibu konsumsi makanan-makanan yang tinggi, besi juga harus lebih tinggi. Yang berikutnya diabetes gestasional. Diabetes itu gula darahnya tinggi. Nah, memang biasanya ini bisa terjadi karena pada ibu hamil memang normalnya itu, Bu, ada resistensi insulin. Nah, karena resistensi insulin ini kadang-kadang pada beberapa orang yang beresiko bisa menyebabkan diabetes gestasional. Nah, pada kondisi khusus seperti kondisi kembar itu kan istilahnya hormonnya jadi double ya, Bu, ya. Jadi resistensi insulinnya jadi lebih-lebih nih. Jadi kemungkinan resiko diabetes gestasional juga
lebih tinggi. Nah, yang berikutnya persalinan prematur atau juga bisa juga ketuban pecah dini. Kenapa? Karena uterus atau rahim yang mengembang lebih dari biasanya atau lebih dari kehamilan tunggal itu nanti rahimnya memberikan respon, oh ini bayinya udah gede nih, jadinya kontraksi gitu. Padahal sebenarnya bukan bayinya udah gede, tapi bayinya 2, jadi besar seperti itu. Jadi efek dari besarnya si rahim ibu. Nah, yang berikutnya adalah berat bayi dan berat lahir rendah. Nah, ini biasanya terjadi berat lahir rendah itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang malnutrisi atau bahkan pada bayi-bayi yang plasentanya 1 tapi berbagi 2. Kadang ada sebagian yang menjadi salah satunya jadi lebih kecil, salah satunya lebih besar. Nah, nanti menarik kan ini buat tahu, nanti akan kita bahas di next berikutnya. Nah, yang berikutnya untuk bayinya sendiri ini memiliki risiko yang namanya sindrom transfusi antar janin. Jadi salah satu janin ini nanti akan ada yang lebih besar, banyak cairannya, sedangkan yang satu lagi ini kecil, nggak sedikit cairannya. Nah, keadaan seperti ini kalau didiamkan saja bisa menyebabkan kematian dari salah satu janin. Yang mati itu bisa yang lebih gede atau bahkan yang mati juga bisa yang lebih kecil gitu ya. Yang berikutnya adalah tadi yang sudah saya sebut tadi, gangguan pertumbuhan janin, salah satu janin atau yang kita biasa bilang adalah SIUGR, di mana nanti ada perbedaan yang cukup signifikan di antara bayi pertama dan bayi kedua yang salah satunya kecil. Nah, kalau yang hal seperti ini juga nanti bisa disertai dengan gangguan dari peredaran darah kedua bayi, Bu. Kalau misalnya udah ada gangguan seperti itu, bayi yang kecil ini bisa resiko meninggal. Nah, bayi yang meninggal ini, jangan salah Bu, bayi yang meninggal ini nanti juga bisa meracuni bayi yang tidak meninggal ini atau merusak otak dari bayi yang tidak meninggal ini. Yang berikutnya adalah yang ketiga yaitu TRAPS. Ini jarang Bu, tapi ada. Jadi kembar tapi salah satunya nggak berkembang. Nah, yang salah satunya nggak berkembang itu nanti dia akan yang berkembang ini nanti akan memberikan seperti pompa jantung ke bayi yang kembar. Jadi yang hidup ini atau yang nggak berkembang itu malah jadi nutrisinya kurang Bu, karena dia harus ngasih makan adiknya yang sebenarnya adiknya juga meninggal, nggak ada gitu. Nah, yang berikutnya kembar siam. Nah, kalau kembar siam ini dari satu telur Bu, dia biasanya kembar identik, dia dari satu telur tapi dia membelahnya setelah dia itu menempel di rahim ibu. Jadi membelahnya itu udah hari ke-13. Nah, karena membelah hari ke-13 makanya dia nggak sempurna membelahnya sehingga terjadi bayi kembar. Nah, sayangnya pada 4 kasus ini kebanyakan itu adalah bayi-bayi yang dari plasentanya jumlahnya cuma 1 Bu. Jadi ini sangat penting ya Bu ya, kita tahu jumlah plasentanya itu berapa ya. Karena ini plasenta 1 itu menyebabkan resiko yang keempat ini jadi lebih tinggi. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana sih caranya ibu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil kembar ya. Pastikan saya hamil kembar nih Dok, saya kayaknya harus banyak makan atau saya kayaknya banyakin makan es krim atau makan yang manis-manis nih Dok, biar bayinya gede-gede dua-duanya, soalnya ini kecil-kecil. Nah, nggak seperti itu konsepnya ya Bu ya. Jadi yang pertama ibu harus tahu dulu nutrisi. Nutrisi pada bayi kembar itu otomatis tubuh ibu sendiri akan bekerja lebih keras untuk mendukung 2 bayi atau bahkan lebih ya Bu ya. Nutrisi yang cukup membantu itu bisa menyebabkan bayinya jadi tumbuh sehat, lalu ibu juga jadi sehat, terhindar dari tadi diabetes ataupun dari preeklamsia ataupun penyakit-penyakit lain. Lalu berikutnya tadi seperti mengurangi resiko komplikasi tadi ya, anemia sama kehamilan prematur. Kalau bayinya sehat, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, otomatis kemungkinan untuk terjadinya prematur semakin lebih kecil. Yang berikutnya, untuk mengetahui nutrisinya lengkap atau tidak, tentu kita juga harus tahu dong kalori tambahan. Jadi kalau dari beberapa penelitian nih Bu, ternyata kalori tambahannya itu sampai 600 nih per hari dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Nah, normalnya itu sekitar 2.200 atau 2.900 kalori per hari. Ya, biasanya kita sebagai perempuan kan perlunya sekitar 2.000 ya kalau tidak hamil. Nah, jadi memang tambahannya nih cukup banyak nih gitu. Nah, sebenarnya tambahannya itu bukan cuma makan makanan yang dikira bisa menemukan kita ya Bu, atau enak di mulut, tapi dia juga harus ada proteinnya sebanyak 20%, lalu 40% karbohidrat, dan juga 40% lemak. Nah, ini juga nggak kalah penting, Bu. Jadi, dari Indonesia sendiri itu ada namanya peningkatan berat badan ibu dalam kehamilan yang adekuat. Nah, yang di atas ini, Bu, ini adalah yang sebenarnya yang tunggal. Jadi, dia itu ada rekomendasi nih. Rekomendasinya pun sesuai dengan berat badan ibu. Kalau misalnya berat badan ibu nanti dihitung nih sama bidan, oh, IMT-nya kurang, normal lebih. Nah, nanti di sini ada nih, total berat badan naiknya harus berapa, itu ada. Nah, tapi kalau untuk bayi kehamilan kembar sendiri, untuk berdasarkan IMT sendiri memang
saya belum menemukan ada rekomendasi yang cukup kuat. Tapi kalau ibu-ibu misalnya normal nih, nggak terlalu gendut, nggak terlalu kurus sebelum hamil, nah yang normalnya itu naiknya di 16 sampai 20,5 kilo saat trimester ketiga atau menjelang melahirkan. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi yang saya sebutin ya, Bu. 20% protein dan berikutnya ada karbohidrat juga. Nah, kalau protein ini sendiri kita dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan bayi. Contohnya protein itu didapatkan dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan. Kalau Ibu memang alergi telur bisa ikan ataupun bisa daging. Cuman ingat ya, Bu, semuanya ini harus dimasak dengan matang, nggak boleh nggak matang. Yang berikutnya adalah zat besi. Zat besi itu bisa dari bayam, daging, ataupun kacang lenting. Dan daging merah juga. Nah, kalau misalnya ibu ternyata nafsu makannya berkurang, males makan sayur, sebenarnya kalau bisa dipaksain. Tapi kalau nggak bisa, ibu bisa tambah dengan suplemen. Biasanya nih kan selalu dikasih di puskesmas tablet tambah darah, ataupun kalau ibu punya tuh yang udah ada banyak obatnya, banyak vitaminnya dalam satu suplemen juga boleh. Kalau nggak salah sekarang itu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan MMS ya dok ya, kalau nggak salah multivitamin gitu isinya udah lengkap. Jadi ibu nggak harus saya mau minum kalsium dok, saya minum tablet tambah darah dok, saya minum asfalfat cuma satu tapi fungsinya banyak ya. Nah ini berikutnya kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk tulang ibu dan juga untuk tulang bayi dan untuk mengurangi resiko preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Yang berikutnya asam folat. Nih asam folat ini sebelum hamil sebenarnya nggak masalah kalau diminum Bu. Ini bisa mengurangi resiko cacat tabung saraf atau resiko misalnya bayinya nggak punya kepala atau ternyata ada saraf yang keluar gitu. Nah, ini bisa ada di sayuran hijau ataupun suplementasi. Berikutnya asam lemak omega 3. Nah, ini dari ikan salmon bisa, tapi kalau ikan salmon nggak ada dari kenari bisa, dari biji chia juga bisa, atau dari vitamin juga bisa. Yang berikutnya air. Nah, ini air ini cukup perlu juga ya, Bu, karena bayinya juga kan kita perlu cairan dalam tubuh ya, Bu ya, sehingga diperlukan minum cairan yaitu 10 sampai 12 gelas per hari. Untuk frekuensi dan pola makan sendiri, ini idealnya makan itu 3 kali besar plus 2 sampai 3 snack sehat per hari. Snack sehat ya Bu ya, bukan snack nggak sehat. Snack sehat tuh bisa apa aja, bisa buah, bisa sayur, buah-buahan pun juga bisa pepaya, bisa pir, yang ada aja. Cuman ya jangan berarti durian juga dimakan terus ya Bu ya, itu bukan snack sehat. Yang berikutnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti tadi saya sebutin, dan juga protein lemak sehat, dan juga sayur dan buah-buahan. Nah, snack-snack yang lain misalnya kacang-kacangan boleh, tapi kalau bisa kacangnya bukan kacang yang digoreng ya Bu, kacang rebus boleh, atau mungkin Ibu punya kacang almond boleh gitu ya Bu, atau kacang mete juga boleh. Nah, ini contoh menunya. Nanti contoh menu-menu ini nanti bisa diubah sih, misalnya oatmeal-nya diganti jadi kentang boleh, susunya bisa diganti yang lain juga boleh. Ya Bu, ini adalah contoh sarapannya, misalnya pagi-pagi minum susu, makan buah tuh. Kan buah kan di sini gampang ya, di Banten tuh kalau nggak saya lihat-lihat hampir di semua tempat itu jualan buah gitu. Terus telur juga. Kemudian snack paginya yogurt bebas, yogurt apa aja Bu, mau yang manis-manis dikit juga boleh. Kacang sama buah-buahan. Yang berikutnya makan siang nasi merah, bagus tuh. Tapi kalau misalnya Ibu mau nasi putih juga nggak apa-apa. Ayam atau mungkin ikan atau mungkin tempe tahu telur juga boleh ya. Snack sorenya boleh smoothies atau misalnya Ibu nggak suka di jus biasa boleh, jangan pakai gula. Terus dikasih bayam. Nanti makan malamnya makan ikan biasa ya. Ini nggak usah ikan salmon, ini kayak orang luar negeri nih makan ikan salmon. Kemudian nasi biasa sama sayur-sayuran. Nanti malam-malam kan biasanya Ibu lapar lagi nih, dikasih buah potong gitu. Tuh, ini salah satu contoh menu hariannya. Nah, berikutnya, apa sih yang Ibu harus lakukan kalau misalnya Ibu ini dengan kehamilan kembar? Yang penting yang pertama nih, begitu tahu hamil nih, harus dicamkan ya Ibu-Ibu. Begitu tahu hamil, langsung periksa, langsung minta USG. Apalagi kalau misalnya dari hasil taksiran berdasarkan hari haid terakhir, udah usianya udah mau 2 bulan tuh, itu harus benar-benar wajib USG. Kalau 1 bulan, malah kadang nggak terlalu kelihatan USG-nya gitu. Ya, jadi kontrol rutin ANC lebih sering dan berkualitas. Artinya adalah lebih sering dan berkualitas itu bukan cuma periksa tensi, tapi Ibu ceritakan apa keluhan Ibu. Terus kemudian ada kontrol rutin ke dokter spesialis ya Bu ya. Ini sangat perlu ya Bu ya kalau kehamilan kembar. Kalau kehamilan kembar pasti nggak lahirnya bukan di puskesmas ya Bu, harus di rumah sakit gitu. Ya, kemudian pola makannya harus bergizi dan istirahat cukup. Boleh tadi ngikutin saran dari saya. Yang berikutnya
mewaspadai tanda bahaya. Misalnya tadi kontraksi dini, pendarahan, atau nyeri perut yang disebabkan karena rahimnya membesar lebih dari seharusnya. Nah, yang berikut yang nggak kalah penting adalah minum suplemen, Bu. Karena kan kita nggak mungkin tuh semua makan makanan kita pilih-pilih kan, Bu ya. Nah, jadi suplemen ini wajib diminum ya. Untuk saat ini kan tadi saya sebut ya udah ada yang namanya multivitamin dari pemerintah. Jadi kalau bisa diminum banget ya Bu ya, harus diminum. Yang berikutnya siapkan persalinan lebih awal. Nah, jadi kita udah diskusi nih Bu, masuk semester ketiga udah diskusi sama dokternya, Dok, persalinannya kira-kira bisa gimana ya Dok? Bisa normal atau enggak? Bisa sesar atau enggak? Cuman memang karena kehamilan kembar itu beresiko, biasanya Bu di usia di bawah 38 minggu sudah kita lahirkan ya. Atau biasanya juga secara alamiah ya Bu, karena Bu sudah terlalu besar, biasanya nanti rahimnya kasih sinyal, wah ini harus lahir. Ya, ini berikutnya ketantangan kehamilan kembar, Bu. Ibu udah tahu nih, oh saya ini bayinya kembar, berarti saya harus tahu kalau kedua bayinya tumbuh optimal, nggak ada yang salah satu besar, nggak ada yang salah satu kecil gitu. Ini harus dirujuk nih ke dokter obgyn, harus dilihat nih arus darahnya bagus atau enggak dua-duanya, arus darah bayinya. Kemudian yang berikutnya adalah kehamilan high risk. Nah tadi ya, ini adalah kehamilan-kehamilan yang beresiko seperti bisa menjadi anemia atau preeklamsia, terus diabetes gestasional. Yang berikutnya tadi saya bilang resiko TTS, resiko TAPS, TRAPS, sama conjoined twins, di mana nanti itu ada salah satu janin yang bermasalah atau bahkan dua-duanya bermasalah. Nah, yang berikutnya juga ibu harus khawatir juga nih kalau misalnya nanti jadi prematur atau bahkan kadang-kadang bisa jadi ketuban pecah dini. Nah, kehamilan prematur itu definisinya adalah kehamilan di bawah usia 37 minggu ya Bu ya. Gitu. Lalu berikutnya adalah kebutuhan USG lebih sering. Nah, tadi seperti saya bilang harus lebih sering USG, screening dan juga monitoring. Apalagi kalau ternyata ketubannya plasentannya cuma satu. Nah, ini juga berikutnya adalah terkadang diperlukan rujukan ke rumah sakit tingkat lanjut. Kadang ke rumah sakitnya bukan cuma rumah sakit tipe B, bisa jadi tipe A ya gitu Bu. Nah, ini dan berikutnya adalah apa sih peran bidan dan dokter? Ini mungkin untuk kakak bidan dan juga untuk teman-teman dokter. Yang pertama adalah kita harus tahu nih, memang sangat penting untuk mengidentifikasi jenis kembarnya, dikorionik atau monokorionik ya, seperti yang tadi saya udah bilang. Jadi kalau misalnya tahu pasiennya udah hamil nih, minta USG langsung. Kalau belum pernah USG sebelumnya. Apabila sudah ada hasil USG-nya, foto, simpan. Kalau bisa di print, tempel di buku pinknya. Kalau nggak bisa, minta ibunya foto, simpan, jangan sampai hilang, jangan sampai kehapus gitu. Lalu yang berikutnya jadwalkan USG serial untuk memantau pertumbuhan dan komplikasi ya. Ini USG serialnya bisa dilakukan oleh dokter obgyn. Yang berikutnya adalah deteksi dini nih tadi yang saya udah bilang. Resiko ibu sama resiko bayi. Resiko bayinya adalah TTPS atau transfusi antar bayi, preeklamsia, dan resiko lainnya. Kemudian kolaborasi dengan tim fetal maternal ya Dok. Nanti mungkin dokter Erwin nanti akan jadi ini ya Dok ya di fetal maternal di RSUD ini Bu, insya Allah nanti bentar lagi ada fetal maternal di RSUD Bu. Jadi memang nanti pemeriksaannya akan jadi lebih lengkap ya Bu ya dan lebih detail. Lalu yang berikutnya edukasi ibu dan keluarga tentang resiko dan rencana persalinan. Baik, ini adalah referensi-referensi yang saya dapatkan dari untuk presentasi tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Ibu, Bapak, dan juga dokter dan juga teman-teman sekalian. Mungkin dari Dokter Erwin ada yang mau ditambahkan, Dok? Izin, Dok. Mohon asupannya, Dok. Ya, yang pertama eh, selamat ya Dokter Hedi. Bagus sekali presentasinya dan sangat menarik bahan yang kamu presentasikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, intinya dalam menghadapi kehamilan kembar ini, ya intinya ya kita suatu anugerah lah bisa punya anak kembar dua sekaligus dapat. Tapi tentunya punya tantangan yang lebih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, punya resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi lebih dibandingkan kehamilan tunggal. Tapi poin intinya adalah gimana sih kita menyikapinya supaya potensi resiko ini tidak terjadi dan memberikan peluang untuk bisa mendapatkan anugerah dua anak sekaligus yang sehat dan kondisi ibu yang tidak komplikasi. Tentunya banyak yang harus kita cermati, mulai dari ibunya juga harus mulai teredukasi bagaimana menyikapi untuk kehamilan kembar ini harus apa yang dilakukan, tentunya dengan ANC yang berkualitas, status gizi yang terpenuhi ya tadi juga. Dan tentunya juga nakes juga kita sebagai ada bidan dan dokter juga
harus bisa mengidentifikasi bagaimana high risk-nya dan bagaimana kita menentukan kapan dia harus dirujuk dan pengelolaannya seperti apa, seperti itu. Tapi udah bagus sekali ini untuk edukasi dan tentunya ini bisa untuk umum dan juga bagi nakes dan bidan-bidan dan juga dokter yang nanti juga berpraktik. Gitu. Terima kasih. Silakan dilanjut ya, Dokter Edi. Baik dok, terima kasih dokter. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari Ibu atau mungkin dari bidan-bidan, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mumpung ada Dokter Erwin nih di sini. Izin dok, mungkin saya mau tanya duluan dok. Ya dok, jadi kan ada beberapa kasus dok, ini juga saya habis ketemu kasusnya dok di RSUD Banten dok. Jadi ada ibu hamil dok, ini ibu hamilnya udah anak keempat nih dok. Sebenarnya posisinya tuh sama-sama kepala-kepala dok. Jadi kan kalau secara normal bisa dilahirkan ya dok, secara vaginam. Cuman kalau ternyata ibunya ada ada riwayat dok, ada riwayat BSC dan cuma satu kali dok. Kalau BSC dua kali kan setahu saya pasti udah nggak boleh ya dok, harus di sana. Kalau biasa satu kali masih ada tempatnya nggak sih dok kita untuk melakukan VBAC dok? Iya, terima kasih. Jadi pada umumnya tetap sesuai dengan indikasi obstetri, dok. Syarat pervaginam untuk VBAC itu ya harus terpenuhi semua, mulai dari berapa lama dia sudah bekas sesar. Terus jangan lupa juga ini kan dengan perenggangan yang lebih ya, kalau memang dia aterem pasti memiliki resiko yang lebih. Jadi intinya informed consent juga. Tapi kalau memiliki peluang, namun berkurang sekali untuk kehamilan kembar karena ya mungkin nanti kan dua kali juga terjadi persalinan. Tapi selama syarat VBAC itu memenuhi, masih mungkin untuk dilahirkan normal. Cuma ya harus cermat dan yang pasti harus sudah di fasilitas sekunder, jangan di fasilitas primer. Kalau kita memang udah terlihat akan terjadi komplikasi, resikonya akan mungkin seperti ruptur dan kemungkinan macet tinggi ya, kita harus bisa melakukan tindakan seksio yang emergensi. Gitu ya. Gitu, terima kasih. Jadi Peluangnya masih ada, dok. Jadi masih bisa ada peluangnya Bu ya, dok ya, buat lahir normal ya Bu ya, dok ya. Ya baik dok, ternyata sudah lumayan ada banyak pertanyaan nih dok. Izin saya bacakan ya dok. Yang pertama ini dari Kelvin dok, ini PPDS Objin dok. Nah dari Kelvin bertanya dok, izin bertanya apakah pertimbangan utama dalam menentukan rute persalinan pada kehamilan kembar dok? Pertimbangannya itu untuk normal dan IC itu pertimbangannya itu apa aja dok gitu dok, dari Kelvin tanya dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama, gimana kita menentukan ini normal atau tidak? Yang pertama ya faktor penyulit kamu harus sudah tahu dulu. Yang kedua memang yang paling menentukan adalah posisi. Intinya posisi pertama kepala itu yang menentukan untuk bisa normal atau tidak. Banyak literatur yang menyebutkan apabila malposisi, misalkan pertama kepala itu sangat mungkin untuk normal, walaupun yang kedua lintang ataupun apapun kita bisa melakukan traksi karena jalan sudah terbuka. Tapi tantangan tuh banyak mungkin karena yang paling banyak kehamilan kembar adalah malposisi dia. Kadang-kadang terjadi sungsang, terjadi lintang. Intinya kalau posisi pertama bayi yang di bawah bukan kepala, itu tidak dilakukan untuk dicoba untuk pervaginam. Dan yang kedua, lebih dari dua itu juga tidak untuk melakukan pervaginam. Jadi kalau triplet nggak bisa juga. Sebaiknya dilakukan seksiu. Kalau untuk indikasi untuk menentukan rute persalinan normal, yaitu peluangnya harus posisi pertama bayi kepala. Seperti itu. Oke, jadi yang paling penting itu adalah menentukan posisi kepalanya dulu ya dok ya. Iya, janin bayi pertamanya posisi kepala. Kalau bayi Harus kedua kepala. lintang, sungsang, kita masih bisa menggunakan traksi untuk persalinan anak yang keduanya.
Tiga masalah. Yang penting pertama kepala ya dok. Dok izin dok, kalau misalnya plasentanya satu atau dua emang mengaruhi juga nggak dok? Untuk maksudnya untuk Ya persalinan untuk ya, rencana persalinannya dok. tidak. Bisa ya berarti. Namun prognosis untuk dikorion atau dua plasenta dan dua amnion akan lebih baik karena resiko terjadi interlocking dan sebagainya tabrakan bayi kalau dalam istilah awamnya lebih kecil. Baik, dok, seperti itu ya dari Ya. Kelvin ya. Nah berikutnya ada pertanyaan lagi dok. Ini dari movie dok. Izin dok, apakah pasangan suami istri yang tidak punya riwayat keturunan kembar bisa hamil kembar? Lalu bagaimana screeningnya? Apakah ada screening tertentu yang bisa dilakukan untuk bisa hamil kembar dok? Jadi ini kalau mau hamil kembar ada nggak dok screeningnya dok? Ini kira-kira bisa hamil kembar nih gitu. Oh iya. Jadi semua orang baik memiliki riwayat atau tidak punya peluang untuk melahirkan kembar. Cuma yang perlu dipahamin ya, kelahiran kembar itu ada yang monokorion, ada yang dikorion, ada yang dizigot ya, dua telur dengan satu telur. Nah, untuk orang yang punya riwayat keturunan kembar tentu akan memiliki peluang untuk kehamilan kembar lebih tinggi. Itu udah pasti karena ya mulai dari ovulasi yang mungkin dua untuk dizigot atau mungkin pembelahannya yang memang sudah punya riwayat terjadi lebih. Seperti itu. Untuk screening ya tadi ya, nanya screening juga. Iya dok. Kalau screening sampai saat ini tidak ada. Ya, memang kita punya faktor risiko aja orang yang punya riwayat saudaranya, adiknya, ibunya, kembar, kemungkinan terjadi kembar tinggi pada ibunya ya. Seperti itu. Pada ibunya pada umumnya ini. Pada keluarga di ibunya. Tapi untuk screening nggak ada. Dan untuk kehamilan, semua kehamilan hendaknya trimester 1 sebaiknya sudah terscreening. Jadi yang punya resiko salah satunya kembar ini udah ketahuan sejak awal. Karena sangat menentukan prognosis untuk melanjutkan kehamilan. Biar kehamilannya sehat sampai dan akhir ya hendaknya dari pertama awal kehamilan kita harus sudah tahu keadaan. Seperti itu. Baik, dok. Yang berikutnya pertanyaan dari Syauki dok. Ini pertanyaannya manajemen nutrisi ibu hamil dengan kehamilan kembar untuk mencegah pertumbuhan janin dan janin terhambat atau tidak ada nggak dok untuk manajemen tertentu dok untuk mencegah salah satu ada yang terhambat atau mungkin dua-duanya terhambat gitu dok. Ya, sebenarnya untuk janin terhambat itu faktornya sangat banyak. Terutama kembar ya. Berarti kan kita harus melihat bukan hanya dari nutrisi. Nutrisi sudah jelas harus sudah terpenuhi. Tadi kan sudah diedukasi ya. Ada jumlah-jumlah kalori yang harus terpenuhi, yang diutamakan adalah protein gitu. Dan juga tentunya mikronutrien-mikronutrien untuk suplemen juga harus terasupi semua jumlahnya. Nah, namun memang punya tantangan sendiri nih untuk kembar ini. Aliran plasenta yang tidak seimbang, dan plasenta yang satu juga dibagi dua, tentu ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan bayi. Ya intinya, kalau untuk nutrisi ya standarnya sudah ada seperti yang tadi dijelaskan. Pasti lebih besar sedikit dibandingkan kehamilan tunggal. Namun yang harus diperhatikan juga ada lain untuk gangguan pertumbuhan janin, di antaranya ya plasenta dan aliran darah yang harus diawasi. Ya ini tantangannya untuk kehamilan kembar ini. Seperti itu. Memang tricky ya dok ya, bukan cuma tentang nutrisi ya dok. Banyak yang Ya, harus kita betul. ini ya dok screening. Nah yang berikutnya dok, ini dari Isnawati RSEBD. Assalamualaikum dokter, ini Isna dari RS Bayangkara. Izin bertanya dok, jika ada pasien gemeli, kapan harus dirujuk ke SPOG feto maternal dok? Nah ini pertanyaan bagus ya dok ya. Wah, iya ini bagus sekali nih. Saya juga jawabnya. Ya, bagus sekali nih dari Rumah Sakit Bayangkara nanyanya ya. Memang beberapa gemeli harus dirujuk, bukan harus dirujuk, dianjurkan untuk dirujuk ke feto maternal. Tapi yang pertama, intinya saya dari awal dulu. Untuk kehamilan kembar, setiap menemukan kehamilan kembar, hendaknya dirujuk dulu, diperiksakan oleh SPOG-nya. Dari SPOG umum ini semua, dia akan menyaring mana yang kemungkinannya beresiko tinggi. Untuk ke feto maternal, tentu tantangannya adalah yang di kehamilan monokorion.
monokorion ini akan banyak sekali komplikasi-komplikasi unik yang mungkin terjadi, seperti twin to twin transfusion, twin anemia, polisitemia sindrom, yang tadi trap ya, yang satu bayinya berkembang bayi, yang satu cuma kaki doang atau badan setengah doang, belum conjoin. Nah, itu kemungkinan yang untuk bagian porsinya untuk dirujuk feto maternal adalah itu. Dan oh iya, tentunya satu lagi yang selektif FGR yang tadi kamu ngomong, selektif bayinya lebih kecil, salah satu terganggu, salah satu enggak. Itu kira-kira porsi untuk buat dirujuk feto maternal. Tapi baiknya menurut saya kalau memang monokorion, dokter Objin juga lebih baik untuk sekali di screening di feto maternal di trimester awal, terutama di 16 minggu, kurang dari 16 minggu. Gitu. Baik, Dok. Jadi memang kehamilan yang monokronik ini memang wajib ya, Dok, ya, ke feto maternal, Dok. Oke, yang Ya, sangat berikutnya. disarankan. Baik, Dok. Yang berikutnya ini tadi kan pertanyaannya tentang screening, Dok. Kalau ini tanyanya harus ada bagaimana cara program bayi kembar, Dok. Nih tadi sama-sama pengen bayi kembar, Dok. Kalau yang ini tapi tanyanya bagaimana caranya, Dok. Bukan screening Ya, bayi kembar atau enggak, tapi ini caranya. keturunan keturunan kembar, iya sekali lagi dijelasin tidak hanya untuk yang memiliki resiko kehamilan riwayat kehamilan kembar, enggak. Semua orang punya peluang untuk terjadi kehamilan kembar itu. Namun yang punya riwayat kehamilan kembar lebih tinggi peluangnya. Itu yang pertama. Terus cara program bayi kembar tidak ada sebenarnya untuk program bayi kembar, kecuali kalau orang emang berniat sekali kembar, ya pastinya IVF atau bayi tabung ditanam dua sekaligus seperti itu ya. Tapi ya itu bayi kembar itu kadang orang melihatnya anugerahnya karena dua ya, blessing dapat dua gitu. Padahal tantangannya akan tinggi sekali. Contoh persalinan prematur aja di korion itu resikonya bisa sampai 60% persalinan prematur. Kalau monokorion bisa sampai 80-90%. Bahkan kalau twin to twin transfusion terjadi sampai quintero 2, malah resiko kalau tidak diintervensi 90-100% tuh bisa hilang atau nggak dapet kita outcome-nya. Seperti itu ya. Oke, Dokter, yang berikutnya ini pertanyaannya nih, izin dok, apabila sudah kembali bertugas dok, pada kasus-kasus TTTS dok, tuntutin transfusion, sedang hingga berat, prosedur fetoskopi laser, apakah di RSUD sudah bisa dilakukan dok, untuk menyegel pembuluh darah yang tidak seimbang? Terima kasih dok. Wah, terima kasih buat Bidan Mulyana. Wah, ini pertanyaannya agak sulit dijawab ya. Kalau memang ada alatnya sih, mungkin aja itu bisa dilakukan. Fetoskopik ini kan intervensi yang canggih ya dia, memakai alat yang canggih juga tentunya. Perlu alat-alat yang baik. Selama ini sih yang kita kerjakan, yang saya pernah lihat ya ada di RSAS, ada ya di Harapan Kita gitu. Tapi untuk saat ini kita belum punya alat di Rumah Sakit Banten. Mungkin ke depannya kalau ada alat, sangat mungkin untuk dilakukan. Mudah-mudahan aja bisa berkembang terus Rumah Sakit Banten. Seperti itu. Ya. Tapi saat ini belum ya. Ya, nanti next dok, kalau dokter udah lulus feto maternal dok, amin. Amin, doain aja. Baik dok, ini yang Mudah-mudahan berikutnya. disediakan alatnya. Amin dok. Berikutnya dari dari Maya. Selamat pagi dokter, izin bertanya apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah resiko unik kehamilan kembar dengan TRAPS dok? Ini yang dengan salah satunya nggak berkembang berarti dok. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah. Jadi gini, kalau kehamilan dengan komplikasi di Gemeli ini kita nggak bisa milih. Jadi memang kehamilan kalau memang udah monokorion ini bukan hanya trap ya. Misalnya twin to twin transfusion. Twin to twin itu transfusion itu berarti ada transfusi, ada aliran patologik di bayi dari satu ke dua beda. Yang satu polydramnion, yang satu terganggu oligodramnion seperti itu. Terus TRAP itu kan anemia, polisitemia. Terus ada lagi TAPS. TAPS itu yang polisitemia anemia ya tadi. Ini TRAP ini kan satu bayinya
hidup normal, yang satu lagi nggak berkembang itu bisa mati, bukan mati sebenarnya. Satunya tidak berkembang, tidak membentuk bayi, hanya separuh badan biasanya, antara pusat sampai kaki saja yang terbentuk. Tapi untuk mencegah resiko ini ya nggak ada untuk mencegah resiko supaya tidak terjadi ini nggak ada. Tapi kalau untuk gimana, misalkan terjadi komplikasi, salah satunya misalnya twin to twin, kita bisa melakukan fetoskopi koagulasi, memilih pembuluh darah arteri vena yang kita koagulasi supaya nggak ada sumbangan atau ketidakseimbangan daripada aliran darah. Lalu kalau trap, karena bayi yang satunya tidak berkembang, aliran flow yang ke bayi tidak berkembang itu kita hentikan, tentunya dengan fetoskopik. Bisa dari tali pusatnya kalau masih kecil, grapsnya kita masih bisa masuk, atau mungkin langsung ke intravetal, pembuluh darah besar yang bayi yang harusnya tidak berkembang itu kita hentikan. Jadi aliran darah mudah-mudahan tidak memperberat untuk bayi yang pertama itu. Seperti itu. Banyak sih metodenya ya, mulai dari aliran darah, kadang-kadang sampai yang ekstrim, kita selektif salah satu dimatikan gitu. Emang ini komplikasi yang sulit dan wah udah ke sana. Seperti itu Ibu Maya jawabannya. Makasih. Oh, terputus ini ya? Terputus ini. Nah, ini. Eh, Mohon terputus maaf ya ini dokter, ya tadi ya? iya dok. Sinyal di sini terputus dok. Jadi saya sama Bu Lilis klaim per Zoom-nya dok. Mohon maaf dok. Oh, tadi terputus, belum udah terjelaskan atau keputus tadi? Sudah terjelaskan dok mengenai traps ya dok ya. Iya. Kalau pencegahan nggak ada intinya, tapi kalau sudah terjadi trap atau komplikasi monokorion lainnya, ada tindakan yang bisa dilakukan. Ya fetoskopik itu. Yang tadi bidang apa Bu Tadi. Yana menanyakan, ya fetoskopik itu solusinya. Gitu. Ya dok, yang berikutnya ini, kalau tadi TRAPS udah, TTS udah dok, tadi ini ada satu dok yang SIGR dok. Ya ini apakah yang resiko terjadinya pertumbuhan janin yang tidak seimbang? Mungkin ini maksudnya SIGR ya dok ya, jadi salah satu ada yang kecil gitu dok ya. Iya, benar. Jadi pada bayi kembar sangat sering sekali terjadi IUJR. Bisa dua-duanya atau bisa juga yang paling sering adalah selektif gitu. Jadi sebenarnya kan banyak ya pembagiannya. Bayi kecil satu besar tuh mulai dari twin to twin itu bisa. Tapi itu disertai aliran yang tidak seimbang. Air ketubannya satu banyak, satu dikit. Kalau TAPS itu satu anemia, satu enggak. Itu komplikasinya. Tapi satu lagi, semuanya tidak terjadi seperti itu terjadi. Tapi satu terjadi bayinya lebih kecil dan besar. Ya memang sering pada bayi kembar ini. Yang pasti kita harus mengetahui nih resikonya dia dari awal. Dan kita juga harus punya keputusan yang tepat kapan harus dilahirkan bayi ini. Oleh karena itu emang bayi kembar ini sering sekali kita lahirkan kurang dari 37 minggu yang tadi bilang atau prematur. Itu sering sekali kadang-kadang jadi preeklamsi, kita harus ngelahirin prematur.
Kadang-kala ya terjadi selektif FGR, dan kita harus milih kapan terjadi yang optimal untuk dilahirkan intinya. Ya, makanya itu dari awal sudah harus tersaring high risk-nya hamil kembar ini. Jadi mungkin yang bertugas di puskesmas gitu, kalau menemukan kehamilan kembar hendaknya kalau bisa dari trimester 1 dikirim. Dan sudah dari awal diberikan edukasi nanti akan bersalin di mana. Sebaiknya yang punya fasilitas-fasilitas untuk kelahiran prematur. Seperti itu. Tujuannya ya mudah-mudahan ibu dan bayinya selamat itu ya. Seperti itu Dokter Hedi. Baik dok, izin dok, ini pertanyaan yang ini dok, dari basic dok atas dari PPDS dok atas nama Aisyah bertanya apakah yang membedakan kehamilan kembar identik dan tidak identik dari segi proses pembuahan dok? Mungkin tadi sudah dibahas sedikit ya dok. Jadi kalau yang kehamilan identik itu yang monokoronik ya dok, itu dia di usia kehamilan di atas pembelian di atas usia 3 hari dok. Tapi kalau yang di korionik di atas di bawah 1 sampai 3 hari atau bahkan ada 2 embrionya dok. Mungkin ini minta dijelaskan kembali dok kapan-kapannya untuk kehamilannya yang mungkin plasentanya 2 monoklonik tapi di korionik atau bahkan yang conjoined twins dok. Ya betul. Yang pasti kalau untuk monokorion udah hampir pasti itu untuk itu adalah bayi yang dari monozigot. Tapi monozigot itu sama, bisa juga terjadi di korion karena pembelahannya dari awal udah terjadi ya. Untuk yang di korion mungkin ya harus secara genetik dilihatnya. Tapi kalau udah monokorion itu kemungkinan untuk yang dibilang tadi sebagai monozigot yaitu hampir pasti. Seperti itu. Tapi kalau untuk lihat dari USG kan kita bisa lihat jenis kelaminnya sama gitu. Walaupun belum tentu ya kalau di korion jenis kelaminnya sama itu monozigot. Akan sulit yang pasti memang kalau lahir pasti fenotip yang kita lihat adalah sama bentuknya, mukanya, jenis kelaminnya kayak gitu. Tapi untuk pasti pasti dari genetik. Tapi kalau untuk dugaan dengan monokorion hampir pasti itu monozigot. Seperti itu. Benar. Berikutnya dari Latifah dok, ini izin menanyakan mengenai TTTS pada keadaan yang seperti apa harus dilakukan terminasi dok. Mungkin kan memang TTTS ini ada banyak sekali atau transfusi antar janin itu memang ada banyak sekali gradingnya ya dok ya, stadiumnya. Nah ini cut off-nya kapan sih dok harus terminasi bayinya atau istilah awamnya adalah harus dilahirkan? Ini kayaknya koneksi kita. Izin dok. Aduh, maaf saya yang ke pental ya sekarang. Iya. Baik, izin saya ulang Tadi ya apa yang dok. ditanya ya? Ya, Ini pertanyaan apa? tentang TTTS dok. Pada keadaan yang seperti apa harus dilakukan terminasi dok? Di cut off-nya itu kapan dan keadaan seperti apa? Ya, sebenarnya TTTS itu akan sangat jarang sekali sampai dengan aterm. Kadang-kadang kita udah menemukan dari 16 minggu, 20 minggu itu udah menemukan TTTS. Tapi yang pasti kita mengharapkan semua segala komplikasi mengharapkan setelah 34 minggu itu tujuan kita sih harapannya sampai situ. Tapi kan memang jarang ya TTTS bisa sampai sebesar itu. Namun dengan kecanggihan sekarang dengan fetoskopik itu kalau udah seimbang kita sangat mungkin itu bisa melewati 34 minggu. Namun seterpaksanya kita melahirkan bayi akan lebih baik outcome-nya kalau lebih dari 34 minggu. Karena maturasi paru kan kemungkinan sudah terjadi di 34 minggu. Oke, jelas ya? Dok izin ini kalau yang berikutnya ini dari Lestari dok izin bertanya resiko kesehatan yang lebih tinggi apa saja dok yang lebih tinggi pada kehamilan kembar dibandingkan kehamilan tunggal. Tadi sebenarnya udah disebutin ya dok seperti preeklamsia, diabetes ya dok. Mungkin ibu juga anemia juga ya dok. Mungkin dok ada tambahan dok atau mungkin ini ada bisa dibahas lebih lengkap dok. Nah, ya itu. Ini buat edukasi juga buat yang di sebagai nakes ya. Kalau melihat hamil kembar tentunya kita harus berpikir resiko. Yang pertama yaitu anemia. Kita harus bisa cek darahnya, pemberian
suplemen tambah darah, nutrisi harus terpenuhi. Itu yang pertama, paling utama tuh anemi, paling banyak dia. Yang kedua prematuritas, akan sering terjadi itu prematuritas. Jadi persiapkanlah rujukan dari awal. Jadi dia udah tahu kalau terjadi kontraksi, kalau terjadi pecah ketuban atau tanda persalinan, udah tahu harus kemana. Lalu preeklamsi, nah preeklamsi ini sama juga sering pada kehamilan kembar. Tentunya ya banyak upaya-upaya pencegahan. Mungkin kalau memang udah punya faktor risiko tambahannya, kita bisa memberikan aspilet ya, pengencer darah, kalsium, seperti itu. Lalu DM gestasional, ya intinya ANC itu. Tensinya harus sering dipantau, gula darah juga dipantau karena sering terjadi diabetes gestasional. Dan komplikasi-komplikasi unik untuk janinnya. FGR, bayinya satu kecil, satu besar, twin to twin. Itu resiko-resiko yang sangat banyak sekali lah pada ibu kembar. Intinya, sebagai nakes kita harus bisa menemukan faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi resiko itu dengan penanggulangan yang bisa kita kelola. Tadi udah dipresentasiin bagus kok sama Heidi. Ya, gitu ya. Kasih. Dokter, yang berikutnya pertanyaan terakhir nih dok dari Putri izin bertanya dok, biasanya apa saja tantangan emosional dok yang mungkin dapat dialami bagi ibu dengan hamil kembar dan cara mengedukasinya ya dok, mungkin cara mengedukasi sebagai kita sebagai seorang dokter dok, kadang kita juga bingung dok ketemu pasien bertanya tentang emosional saya kok jadi marah-marah terus ya dok, mungkin karena hamil kembar, mungkin dok ada. Ya, ya, ya betul. Memang pasti double trouble ya pasti double blessing pasti double trouble juga ya. Nah, intinya ya kita sering edukasi udah sejak awal, eh, harus lebih memberikan harapan juga, memberikan harapan nanti punya anak kembar, mudah-mudahan dapat berkahnya baik, senang gitu kan. Namun kita juga memberikan dia kewaspadaan untuk ya pasti punya resiko gitu. Cuma tantangan emosionalnya ya memang hormonalnya kan mungkin karena lebih tinggi ya estrogen ya kemungkinan terjadi depresi dan apa itu baby blues dan sebagainya lebih tinggi. Tapi yang perlu adalah dukungan dari keluarga. Jadi kita tuh kalau ngedukasi ya jangan hanya pasiennya aja. Kita perlu eh, dekat, bukan dekat, maksudnya perlu juga memberikan edukasi pada keluarganya. Ibu ini perlu dukungan yang lebih dari keluarganya. Intinya semualah holistiknya semua dari keluarganya, dari ibunya. Kita perlu berikan edukasi dan dukungan juga pada ibunya. Ya, yang kita lakukan seperti itu. Baik dok, berarti Seperti intinya itu sih, kita Dok. dukungan dari keluarga dan juga motivasi dari kita ya dok ya, dari dokter sendiri ya dok ya. Ya, ya. Karena ya pasti itu akan terjadi sih. Akan banyak faktor ya, mulai dari nanti bebannya dua, ekonominya dua, segala macam mungkin. Iya dok. Tapi yang harus kita dukung adalah ya ya dukung gitu, apa ya, memberikan harapan-harapan yang baik lah untuk dia gitu. Tentunya keluarganya sangat berperan intinya. Ya, Siap dok, yang berikutnya masih ada pertanyaan lagi ternyata dok. Punten wah dok, banyak ya. dari kasih Iya. Humairah. Punten dok, mohon izin bertanya, apakah benar kalau hamil kembar lebih dari dua, misalnya kembar tiga atau lebih, salah satu anaknya bisa speech delay dok atau semacamnya? Nah, dok, ini apakah mitos atau fakta dok? Nah, ya, ini mitos atau fakta gitu. Iya dok. Sebenarnya tidak secara langsung. Speech delay itu kan sebenarnya perkembangan otak ya. Nah, jadi kehamilan kembar ini memang memiliki resiko yang tadi kan prematuritas gitu. Terjadi prematuritas ini apa yang biasanya terjadi? Gangguan nafas. Gangguan nafas itu nanti hubungannya akan gangguan pertumbuhan di otaknya juga. Jadi seandainya hamil tiga bisa lahir, kita bisa ANC-nya baik, kita bisa memelihara dia sampai baik aterm, pada saat lahiran tidak terjadi gangguan, kemungkinan sehat-sehat aja, seperti baik-baik aja seperti biasa. Tapi kayaknya tantangannya kembar ini kan prematuritas ya. Nah,
Kalau memang terjadi prematuritas, gangguan napas, nah ini yang sering terjadi. Ada gangguan mulai dari bisa cerebral palsy yang berat, gangguan semua motoriknya, sampai dengan speech delay ini. Jadi jawabannya ya itu fakta kalau memang terjadi komplikasi. Dan itu salah satu tantangannya kehamilan kembar. Jadi ya kita lah yang paling berperan nih menemukan faktor risiko dan menata laksananya sekaligus mengedukasinya. Dalam kehamilan kembar ini manajemennya kompleks seperti ini. Gitu ya Dokter Edi. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Saya kira sudah habis, dok, pertanyaannya. Jadi saya simpulkan ya, dok. Ya, Jadi kesimpulannya bahwa kehamilan kembar ini sebenarnya masih blessing ya, dok, ya, karena punya 2 anak, dok, ya. Berikutnya, tapi di bawah di belakangnya itu ternyata banyak sekali tantangan-tantangannya ya, dok. Faktor risiko dari ibu dan juga dari bayinya sendiri ini akan banyak risiko-risiko yang akan muncul, mulai dari ibunya bisa jadi preeklamsia, diabetes, atau bahkan dari janinnya bisa salah satu mengalami penurunan pertumbuhan, atau bahkan salah satu janin yang tidak terbentuk ya, dok, ya. Nah, untuk mengatasi itu, untuk screening lebih awal, kita harus mengetahui terlebih dahulu kalau misalnya memang ternyata ternyata bayi kembar atau ternyata hamil, dilakukan USG dari awal kehamilan sehingga kita tahu apakah kehamilan monokronik atau dikorionik. Dan mana kita harus tahu juga nih sebagai seorang dokter ataupun bidan bahwa kehamilan kembar yang monokronik ini jauh lebih berisiko ya, dok, daripada yang dikorionik. Nah, berikutnya kalau misalnya memang ada kelainan pada bayi, salah satunya TTTS itu ya, dok, ada salah satu fetoskopi ya, dok, seperti laser yang bisa dilakukan, tapi memang di Indonesia ini senternya masih belum banyak ya, dok, ya. Kita berharap nanti senternya banyak dan insya Allah bisa di RSUD Banten juga ya, dok. Dan berikutnya nggak kalah penting, dok, tadi yang menarik bahwa ternyata walaupun sudah pernah sesar, tapi yang penting syarat untuk VBAC atau percobaan persalinan setelah sesar itu terpenuhi bisa lahir normal ya, dok. Yang penting syaratnya adalah yang di bawah itu atau yang paling depan yang di paling bawah itu presentasinya kepala ya, seperti itu ya, dok, ya. Baik, dokter, terima kasih banyak ya, dok, ilmunya dan juga ketersediaan waktunya ya, dok. Mohon maaf mengganggu waktu di sela-sela trainingnya, dok. Semoga ilmunya ya, bermanfaat buat kita semua ya, dok, dan juga buat teman-teman atau ibu-ibu atau kakak-kakak bidan yang ikut di webinar ini. ya, kasih sama-sama. Bagus juga presentasinya. Selamat Dokter Edi. Terima kasih banyak, dok. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua, ibu-ibu dan juga kakak-kakak bidan semua. Izin untuk saya akhiri webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Wabarakatuh. untuk narasumber, untuk moderator Dr. Erwin, Dr. Hedi. Tapi sebelumnya jangan ditutup dulu ya teman-teman, karena ini Dr. Hedi ada yang kelewat. Belum memilih Oke. 5 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Silakan Dr. Hedi bisa dipilih 5 orang penanya terbaik dan paling menarik dari sekian banyak yang bertanya. Nanti bagi pemenangnya silakan dapat menghubungi nomor telepon yang sudah kita kirimkan lewat kolom chat. Silakan Dr. Hedi bisa memilih untuk 5 orang penanya. Saat ini sudah ada 5 penanya yang menurut saya ini pertanyaannya yang unik dan juga informasi yang didapat dari pertanyaan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Tapi yang sebenarnya semuanya juga bermanfaat ya, Bu, ya. Yang pertama ada Dr. Kelvin, kemudian Bidan Isna, Kamaya, kemudian Khairul Atiyah dan juga Latifah. Dr. Latifah. Oke, sekali lagi dok bisa disebutkan lagi. Yang pertama adalah Calvin, yang kemudian berikutnya Bidan Isna, lalu Maya yang bertanya tentang PrEPS, kemudian Khairul Atiyah dan juga Latifah. Oke, terima kasih. Selamat kepada pemenang 5 orang tadi yang sudah mengajukan pertanyaan yang dianggap paling unik dan menarik. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, kepada moderator yang sudah berkenan membersamai kita di webinar hari ini. Dan materi hari ini sangat menarik dan sangat informatif, terutama tentang mengenai kehamilan kembar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, demikian tadi seluruh proses rangkaian webinar series ditutup dengan materi terakhir, yaitu materi tentang kehamilan kembar. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah
bergabung dan setia mengikuti webinar kita pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila selama dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak sekali terdapat kekurangan. Mohon maaf dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Terima Rabbil alamin. kasih Dr. Erwin, Dr. Hendy. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak. Waalaikumsalam. Protein dari situ, ya. Iya.